Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang meski semua hal tampak lengkap? Kamu tersenyum, tapi hatimu sunyi. Kamu berjalan, tapi seakan tak tahu kemana arah. Dan diam-diam, di dalam dirimu yang terdalam, ada suara lembut yang memanggil, "Bangunlah, aku di sini." Video ini bukan untuk membuatmu percaya, tapi untuk mengingatkanmu akan sesuatu yang pernah kamu tahu, tapi telah lama kamu lupakan. Bahwa di dalam dirimu ada cahaya. Dan dalam waktu yang singkat ini, hanya 3 menit yang hening dan jujur, aku akan menuntunmu pulang ke tempat itu. Tempat di mana damai tidak harus dicari, karena ia telah menunggumu sejak awal. Jangan lewatkan detik-detik setelah ini, karena mungkin inilah momen saat jiwamu terbangun, dan kamu menyadari kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Bab 1, kesadaran adalah gerbang awal. Di tengah riuh dunia yang tak pernah benar-benar diam, ada satu ruang yang senantiasa hening, yaitu dirimu sendiri. Kita menjalani hidup begitu cepat, berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain, dari satu tujuan ke tujuan lain, seolah hidup adalah serangkaian perlombaan yang tiada ujung. Namun pernahkah kamu benar-benar berhenti untuk mendengar? Bukan mendengar suara luar, tapi suara dari dalam. Suara yang tidak berteriak, tetapi berbisik pelan, menunggu untuk disadari. Suara yang berkata, "Aku masih di sini, aku belum pergi." Dan di momen itulah kesadaran mulai membuka pintunya. Kesadaran bukan hanya tentang berpikir, ia adalah kehadiran yang utuh. Ketika kamu duduk dalam diam dan menyadari bahwa kamu sedang duduk, itulah kesadaran. Ketika kamu menyentuh wajahmu dan merasakan hangatnya kulitmu sendiri, itulah kesadaran. Saat kamu menyaksikan pikiran datang dan pergi tanpa mengikutinya, kamu sedang menjadi saksi atas dirimu sendiri. Dan dari titik saksi itulah cahaya spiritual mulai menyala. Tidak terang sekaligus, tetapi perlahan, seperti pelita kecil yang menembus kabut gelap yang lama membungkus jiwa. Kesadaran tidak dapat diajarkan, tapi ia bisa dibangkitkan. Ia tidak datang dari buku atau ceramah, tapi dari keberanian untuk hadir dalam keheningan. Dunia akan terus memanggilmu keluar dengan notifikasi, berita, ambisi, dan ketakutan. Tapi jiwamu selalu memanggilmu masuk. Dan kesadaran adalah langkah pertama untuk menjawab panggilan itu. Kesadaran adalah gerbang yang menuntunmu pulang, kembali ke tempat di mana kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu hanya perlu menjadi ada. Dalam kesadaran, kamu akan mulai melihat bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang sedang berlangsung. Kamu akan menyadari bahwa keajaiban bukan berada di puncak gunung, tetapi di detik ini, di napas yang masuk dan keluar, di detak jantung yang tak pernah absen. Dan yang paling menggetarkan, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu selalu ditemani oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu, sesuatu yang tak terlihat namun nyata, yang kita sebut sebagai kehadiran ilahi. Bangkitkanlah kesadaranmu, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan penuh kelembutan. Seperti membangunkan anak kecil dari tidur, dengan sentuhan lembut dan suara yang hangat. Biarkan kesadaranmu membuka mata, batinmu yang lama tertutup. Sebab begitu ia terbuka, kamu tidak akan melihat dunia yang sama lagi. Kamu akan mulai melihat dengan mata yang baru. Mata hati, mata jiwa, mata yang penuh cahaya. Dan dari sinilah perjalanan spiritualmu yang sejati dimulai. Bab 2. Napas adalah jembatan jiwa. Di balik segala yang tampak rumit dalam hidup, sesungguhnya ada satu hal sederhana yang selalu setia menyertaimu, napas. Ia hadir sejak detik pertama kamu dilahirkan dan akan tetap bersamamu hingga hembusan terakhir. Tapi ironisnya, kita jarang menyadari keajaibannya. Kita bernapas setiap detik, namun hampir tak pernah benar-benar mengalaminya. Padahal napas bukan hanya udara. Ia adalah denyut hidup. Ia adalah jembatan suci yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan ketika kamu mulai menyadari napas, saat itulah kamu sedang kembali menyentuh inti keberadaanmu. Napas tidak pernah berbohong. Ia akan memberitahumu kapan kamu sedang cemas, kapan kamu tenang,
kapan kamu gelisah, dan kapan kamu damai. Saat kamu memperlambat napas, kamu sebenarnya sedang memberi isyarat kepada seluruh tubuhmu untuk tenang. Tapi lebih dari itu, kamu sedang membuka pintu ke dalam dimensi spiritual. Tarikan napas bukan sekadar mengambil oksigen, tetapi menerima kehidupan. Hembusan napas bukan hanya pelepasan karbon, tapi sebuah bentuk melepaskan keterikatan. Dalam napas ada pelajaran tentang menerima dan melepaskan, memberi dan merelakan hidup dan mati. Semuanya terjadi dalam satu tarikan dan satu hembusan. Coba duduklah sejenak, tutup matamu, rasakan napasmu, jangan ubah apapun, hanya rasakan. Di sana kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari, kehadiran. Tidak perlu mantra, tidak perlu tempat suci, cukup kamu dan napasmu. Karena napas adalah tempat paling suci yang bisa kamu masuki kapan saja. Saat kamu menyatu dengan napas, kamu sedang menyatu dengan semesta. Sebab udara yang kamu hirup hari ini adalah udara yang sama yang pernah dihirup oleh para leluhurmu. Dalam satu napas, kamu tersambung dengan seluruh sejarah kehidupan. Banyak orang mencari pencerahan di luar, pada gunung yang jauh, di ruang mediasi eksotis, atau pada ajaran yang kompleks. Tapi sebenarnya pencerahan itu telah mengetukmu setiap hari melalui napasmu. Ia adalah sahabat terdekat yang selama ini tak kau lihat. Ia tidak pernah pergi. Ia tidak menuntut apapun darimu. Hanya satu, agar kamu hadir bersamanya. Dan ketika kamu benar-benar hadir bersama napas, kamu akan mulai merasakan gelombang keheningan yang menyentuh hingga ke tulang-tulang jiwamu. Di situ energi spiritualmu mulai bergetar halus, seperti nada rendah dari suara semesta. Latihan spiritual bukan tentang seberapa banyak pengetahuan yang kamu kumpulkan, tapi seberapa dalam kamu bisa hadir dalam hal-hal yang sederhana. Dan napas adalah latihan spiritual paling murni. Tidak ada yang perlu diyakini, hanya perlu disadari. Jadi setiap kali hidup terasa kacau, setiap kali kamu kehilangan arah, kembalilah ke napas. Ia akan membimbingmu pulang. Ia akan mengingatkanmu bahwa kamu masih hidup, masih punya ruang untuk berubah, dan masih punya cahaya untuk kamu bangkitkan. Bab 3. Diam adalah rumah dari segala jawaban. Dalam dunia yang dipenuhi suara orang lain, suara media, suara pikiran yang tak berhenti, diam menjadi sesuatu yang langka, bahkan asing. Kita terbiasa mengisi setiap kekosongan dengan kebisingan. Ketika sunyi datang, kita merasa gelisah, seolah keheningan adalah tanda kesepian. Padahal diam bukanlah ketiadaan, diam adalah kedalaman. Ia bukan kekosongan, tetapi wadah yang menampung segalanya. Dalam diam, jiwa mulai bicara. Dalam diam, kita mulai mendengar, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Diam adalah bahasa spiritual yang paling tua. Ia tidak butuh kata, tidak butuh penjelasan. Ia menyapa lewat getaran. Ia hadir tidak untuk menjelaskan dunia, tetapi untuk mengajakmu masuk lebih dalam ke dalam ruang di mana tidak ada lagi pertanyaan, hanya pemahaman. Dan saat kamu duduk dalam diam sepenuh hati, dunia luar akan perlahan meredup. Tapi yang lebih menakjubkan, dunia dalam dirimu akan mulai bersinar. Di titik inilah kamu mulai mendengar bisikan yang selama ini kamu abaikan, bisikan dari dirimu yang sejati. Seringkali kita meminta jawaban. Kita ingin tahu kemana arah hidup kita, mengapa sesuatu terjadi, bagaimana caranya tenang di tengah badai. Tapi mungkin kita hanya perlu satu hal, diam sejenak. Tidak melawan, tidak melarikan diri, tidak mengejar, hanya diam. Karena dalam diam, jawaban tidak datang dalam bentuk kata, tetapi dalam bentuk rasa. Rasa yang mendalam, yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dikenali. Rasa yang menyentuh lapisan terdalam dirimu dan berkata, inilah jalanmu. Banyak orang takut akan diam, karena diam mengungkapkan hal-hal yang telah lama dikubur, kesedihan, luka lama, kerinduan, dan ketidaktahuan. Tapi justru di sanalah pintu spiritualmu terbuka. Saat kamu berani duduk dalam diam bersama semua itu, tanpa mengusirnya, tanpa menolaknya, kamu sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Diam tidak membunuhmu, ia membebaskanmu. Ia memeluk semua bagian dirimu yang rapuh dan berkata, kamu tetap utuh, bahkan saat kamu merasa runtuh.
Bangkitkan energimu lewat keberanian untuk diam. Diam bukan kelemahan, ia adalah kekuatan yang tersembunyi dalam jiwa yang tidak lagi butuh pembuktian. Dalam diam, kamu tidak perlu menjadi siapapun. Kamu cukup hadir sebagai dirimu, apa adanya. Dan saat kamu bisa berdiam dengan damai, di sanalah kamu akan menyadari bahwa segala yang kamu cari di luar sesungguhnya telah lama menantimu di dalam. Bab 4. Rasa syukur adalah kunci pembuka cahaya. Banyak dari kita terjebak dalam pencarian tanpa akhir. Ingin lebih, berharap lebih, mendambakan sesuatu yang belum datang. Kita berjalan dengan pandangan tertuju pada apa yang belum dimiliki, hingga lupa melihat keindahan yang sudah ada di tangan. Padahal dalam sunyi kehidupan, rasa syukur adalah kunci yang membuka pintu-pintu spiritual yang tertutup. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih, tetapi keadaan batin yang menerima dan mengakui bahwa segala yang kita miliki, bahkan napas ini, adalah anugerah. Syukur membuatmu berhenti sejenak dari perlombaan. Ia menuntunmu untuk melihat bahwa hal-hal paling berharga dalam hidup tidak dibeli, tidak diciptakan, tetapi diberikan. Lihatlah mata yang bisa melihat cahaya, jantung yang setia berdetak tanpa diperintah, udara yang tak henti kau hirup tanpa harus memintanya. Ketika kau benar-benar menyadari betapa banyak yang telah kau miliki, maka ruang dalam hatimu mulai dipenuhi cahaya. Dan dari situlah energi spiritual mulai mengalir, bukan dari luar tapi dari dalam, dari rasa cukup yang mendalam. Rasa syukur bukan hanya untuk saat bahagia. Justru dalam masa-masa gelap, syukur menjadi obor kecil yang membimbingmu keluar dari lorong kesedihan. Saat kamu bersyukur bukan hanya untuk apa yang kamu dapat, tapi juga untuk apa yang kamu pelajari dari kehilangan, maka kamu sedang melampaui bentuk syukur biasa. Kamu sedang memasuki wilayah jiwa yang lebih tinggi, di mana bahkan luka pun dilihat sebagai guru. Di titik ini, energi spiritual tidak hanya bangkit, tetapi menguatkanmu, membentukmu, dan melindungimu. Latihlah syukur seperti kamu melatih otot, dengan konsistensi dan ketulusan. Awalnya terasa kecil, bersyukur untuk makanan di piringmu, untuk sinar pagi, untuk suara burung di luar jendela. Tapi lama-lama, syukur akan menjadi cara pandangmu terhadap hidup. Kamu tidak lagi melihat hidup dari apa yang kurang, tapi dari kelimpahan yang tersembunyi. Dan saat itu terjadi, hidupmu akan berubah. Bukan karena dunia luar berubah, tetapi karena cara jiwamu memandang dunia telah berevolusi. Bangkitkan energimu dengan bersyukur. Bukan karena semua hal telah sempurna, tapi karena kamu memilih untuk menyadari kesempurnaan di balik ketidaksempurnaan. Rasa syukur adalah jalan singkat menuju damai. Ia tidak perlu alasan besar. Ia hanya perlu hatimu yang terbuka dan matamu yang jujur untuk melihat bahwa kehidupan telah begitu murah hati. Dari situlah cahaya spiritualmu bersinar. Bukan karena kamu lebih hebat dari orang lain, tapi karena kamu telah melihat Tuhan dalam hal-hal yang paling sederhana. Bab 5. Menerima adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Ada saat dalam hidup ketika segala rencana berantakan, ketika harapan tak berwujud, dan kenyataan tak berjalan sesuai keinginan. Kita menangis, menolak, memberontak dalam hati. Kita ingin hidup tunduk pada keinginan kita, tapi seringkali semesta justru membawa kita ke arah yang berbeda. Dan di titik inilah, pelajaran terdalam dari perjalanan spiritual muncul, penerimaan. Menerima bukan menyerah. Menerima adalah keberanian untuk tidak melawan arus yang tak bisa diubah, dan memilih untuk tetap hadir meski kenyataan tidak ideal. Penerimaan adalah ruang di mana damai bertumbuh. Ketika kita berhenti memaksa hidup harus seperti yang kita mau, kita mulai melihat bahwa semua yang datang, bahkan kesulitan, datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Setiap kejadian membawa pesan tersembunyi. Setiap luka membawa arah baru. Dan hanya dengan menerima, pesan itu bisa terbaca. Kita bisa belajar, kita bisa mengerti, kita bisa tumbuh. Tanpa penerimaan, kita terus berperang dalam batin. Tapi saat kita menerima, kita merangkul kehidupan apa adanya. Bukan seperti yang kita bayangkan, tapi seperti yang memang seharusnya terjadi. Menerima bukan berarti kita tidak punya kehendak. Justru dengan menerima, kita menyelaraskan kehendak kita
dengan kehendak yang lebih besar. Seperti daun yang mengikuti arah angin, ia tidak kehilangan jati dirinya, tapi ia menjadi bagian dari tarian alam. Dalam hidup, tidak semua bisa kita kendalikan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons. Dan penerimaan adalah respons yang paling lembut, paling dalam, dan paling menyembuhkan. Ia tidak keras, tidak melawan, tapi justru karena kelembutannya, ia mampu menembus dinding penderitaan dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Seringkali yang membuat kita menderita bukanlah kenyataan itu sendiri, tapi penolakan kita terhadap kenyataan itu. Kita menolak kecewa, menolak kesedihan, menolak kehilangan, tapi kehidupan adalah campuran dari segala rasa, dan semua itu layak untuk diterima. Saat kita berhenti berkata, seharusnya tidak begini, dan mulai berkata, baiklah, aku siap menghadapi ini, maka beban batin mulai luruh. Kita tidak lagi bertarung dengan hidup, melainkan menyatu dengannya. Dan disitulah energi spiritual kita bangkit, karena kita telah melepas genggaman yang selama ini mengikat jiwa. Bangkitkan energimu lewat penerimaan. Tidak semua hal perlu diperbaiki, tidak semua rasa harus diubah. Kadang cukup hanya dengan memeluk rasa itu dan membiarkannya hadir sepenuh-penuhnya. Dalam pelukan penerimaan ada cinta yang tidak bersyarat. Cinta untuk hidup, untuk diri sendiri, dan untuk segala yang pernah terjadi. Penerimaan bukan akhir dari perjuangan, ia adalah awal dari kedamaian. Dan dari kedamaian itulah, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak kamu sadari sebelumnya. Kekuatan untuk tetap berdiri, bahkan ketika dunia terasa goyah. Bab 6, keheningan adalah pelukan Tuhan. Di tengah kebisingan dunia, kita sering mengira bahwa kehadiran Tuhan harus terasa spektakuler, suara dari langit, tanda-tanda besar, atau keajaiban yang mengguncang. Tapi dalam pengalaman batin yang paling dalam, Tuhan justru datang dalam bentuk yang paling sunyi. Keheningan. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Ia tidak mengguncang bumi, tapi menggugah jiwa. Dan keheningan adalah pelukannya yang paling lembut. Dalam keheningan itulah, suara batinmu dan suara ilahi menjadi satu. Keheningan bukan sekadar tidak ada suara. Ia adalah ruang batin yang tenang, tempat di mana tidak ada tuntutan, tidak ada pencitraan, tidak ada kekhawatiran, hanya ada keberadaan. Dalam keheningan kamu tidak bersembunyi dari dunia, tetapi menemukan siapa dirimu sebenarnya. Kamu menyentuh inti eksistensimu, sebelum nama, sebelum peran, sebelum cerita. Dan di titik itu, kamu akan menyadari, Tuhan tidak jauh. Ia tidak perlu dicari keluar. Ia telah lama menunggumu di dalam keheningan hatimu sendiri. Ketika kamu duduk dalam diam, dengan niat yang murni, tanpa meminta apa-apa, kamu sedang membuka ruang spiritual yang luas. Tidak perlu kata-kata, tidak perlu ritual yang rumit. Cukup diam, dan dalam diam itu, perasaan hangat mulai muncul. Sebuah rasa teduh yang tak bisa dijelaskan, namun nyata. Seperti dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa begitu akrab. Seperti pulang ke rumah setelah tersesat begitu lama. Itulah pelukan Tuhan, diam, lembut, tapi begitu kuat. Banyak orang mencari Tuhan dalam teks, dalam dogma, dalam bentuk. Tapi kadang, yang kamu butuhkan hanyalah berhenti sejenak dan hening. Dalam keheningan, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu. Tidak perlu membela diri, kamu cukup hadir dan Tuhan akan hadir juga. Karena Dia tidak memerlukan kata-kata untuk memahami. Dia membaca getar hatimu, niatmu, kerinduanmu. Dan dalam keheningan, doa yang paling jujur bisa terucap, meski tanpa suara. Bangkitkan energimu dengan berani masuk ke dalam keheningan. Jangan takut akan sunyi. Sunyi bukan kekosongan, tapi ruang suci tempat cinta Tuhan bersemayam. Semakin kamu nyaman dalam keheningan, semakin kamu mengenali bahwa Tuhan bukanlah sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang perlu dipanggil. Ia sudah di sana. Ia adalah dasar dari keberadaanmu. Dan dalam keheningan itulah, kamu tidak hanya merasa damai, kamu menyatu dengan damai itu sendiri. Bab 7, hati yang terbuka adalah pintu cahaya. Hati manusia bagaikan cermin suci, ia memantulkan cahaya jika tidak terlapisi debu. Namun dalam perjalanan hidup, hati kita tak luput dari luka, kecewa, dan ketakutan. Sedikit demi sedikit,
kita mulai menutupnya. Kita jaga agar tidak disakiti, tapi tanpa sadar, kita juga menutup pintu cahaya yang hendak masuk. Dalam dunia spiritual, membuka hati bukan sekadar menjadi lembut atau emosional. Membuka hati adalah tindakan berani, keberanian untuk merasakan, untuk mengampuni, untuk mencinta tanpa syarat, dan untuk hadir tanpa benteng. Hati yang terbuka tidak memilih-milih kapan mencinta dan kapan menolak. Ia mencintai, bahkan ketika tak dibalas. Ia menerima, bahkan ketika tak dimengerti. Karena di dalam hatinya telah tumbuh kesadaran bahwa setiap jiwa adalah bagian dari satu sumber yang sama. Membuka hati bukan berarti membiarkan diri disakiti terus-menerus, tapi artinya kita tidak lagi menutup diri dari pelajaran yang dibawa oleh setiap pengalaman. Bahkan pengalaman yang pahit sekalipun. Disitulah cahaya spiritual mulai merembes perlahan, lewat celah luka, yang kini menjadi jalan masuk ke dalam terang. Kamu mungkin pernah merasa bahwa hatimu sudah terlalu lelah, terlalu banyak memberi, terlalu sering terluka. Tapi sesungguhnya, hati tidak pernah benar-benar rusak. Ia hanya perlu disentuh kembali dengan kelembutan. Dan dalam keheningan, dalam doa, dalam napas yang dalam, kamu bisa memegang hatimu sendiri dan berkata, "Aku siap membuka kembali." Hati adalah tempat tinggal kesadaran tertinggi. Ia bukan lemah ketika menangis, ia justru kuat karena berani merasakan. Dan hanya hati yang terbuka yang bisa menjadi wadah bagi cahaya ilahi. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk mulai membuka hati. Cukup mulai dari niat kecil, memaafkan seseorang yang menyakitimu, memberi tanpa mengharap kembali, atau hanya dengan bersikap lembut kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya, hati tidak perlu alasan besar untuk terbuka. Ia hanya perlu izin dari dirimu. Dan begitu kamu memberi izin itu, kamu akan merasa beban yang dulu menyesakkan perlahan menjadi ringan. Kamu tidak lagi menahan hidup, kamu mengalir bersamanya. Dan disitulah energi spiritual yang selama ini tertahan mulai memancar bebas. Bangkitkan energimu dengan membuka hati. Biarkan cahaya masuk meski perlahan. Hati yang terbuka bukan tanda kelemahan, melainkan saluran bagi kehadiran Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dalam hati yang terbuka, kamu akan merasakan bahwa mencintai bukan lagi kewajiban, tapi sebuah kebutuhan jiwa. Menerima bukan lagi beban, tapi bentuk dari kebijaksanaan. Dan hidup dengan segala pahit dan manisnya akan terasa lebih dalam, lebih utuh, lebih indah. Sebab kini kamu tidak hanya melihat dengan mata, tapi dengan cinta. Bab 8. Melepaskan adalah kebebasan sejati. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan datang dari memiliki mimpi, rencana, orang-orang tercinta, bahkan masa lalu. Tapi tanpa kita sadari, terlalu banyak yang kita genggam erat, hingga tangan dan hati kita menjadi penuh. Penuh oleh harapan yang tak terpenuhi, kenangan yang membekas, dan bayang-bayang masa depan yang belum pasti. Dalam perjalanan spiritual, kita diajak melihat ke dalam dan bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya bisa kita miliki? Dan jawaban sejatinya adalah, tidak ada. Semuanya adalah titipan, semuanya hanya singgah. Dan dari kesadaran itu, kita mulai belajar tentang satu hal penting, melepaskan. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Justru melepaskan adalah bentuk tertinggi dari mencintai dan menghargai kehidupan. Ketika kita bisa membiarkan sesuatu pergi dengan tenang dan lapang dada, kita sedang membuka diri terhadap keajaiban yang lebih besar. Kadang, yang kita genggam justru yang membuat kita menderita. Kita takut kehilangan, tapi dalam ketakutan itu, kita kehilangan diri sendiri. Melepaskan adalah memilih untuk tidak lagi terikat. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita sadar. Cinta sejati tidak mengikat, ia membebaskan. Ada luka yang tidak akan sembuh jika kita terus mengungkitnya. Ada orang-orang yang tidak akan kembali meskipun kita terus menunggu. Ada harapan yang harus dilepas agar kita bisa melangkah ke harapan baru. Dan saat kita berani melepaskan, tidak dengan dendam, tidak dengan kepahitan, tapi dengan kesadaran penuh dan cinta, maka energi spiritual kita mulai bersinar lebih terang. Karena tidak ada lagi yang menahan cahaya itu. Tidak ada lagi yang membebani langkah jiwa kita. Kita menjadi ringan, kita menjadi bebas.
Kebebasan sejati bukan berada di luar, bukan tentang tempat atau keadaan. Ia ada di dalam, di titik saat kita tidak lagi diperbudak oleh rasa kepemilikan. Saat kita bisa berkata, aku bersyukur atas apa yang datang, dan aku ikhlas atas apa yang pergi. Maka jiwa menjadi seperti udara, mengalir, lembut, dan menyentuh semua tanpa harus menggenggam. Dari sinilah kita bisa merasakan kelapangan batin yang sesungguhnya. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan, karena kita tahu bahwa semua yang datang pada waktunya. Dan semua yang pergi karena telah menyelesaikan perannya. Bangkitkan energimu dengan melepaskan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih untuk percaya. Percaya bahwa semesta tahu kapan memberi dan kapan mengambil. Melepaskan bukan akhir, tapi awal dari ruang baru yang siap diisi. Dengan hati yang tidak lagi terikat, kamu akan merasakan betapa luasnya kemungkinan, betapa damainya hidup, dan betapa nyamannya menjadi dirimu sendiri. Tanpa perlu menggenggam apapun, cukup hadir, cukup mengalir, cukup menjadi. Bab 9, ketulusan adalah jalan menuju jiwa yang merdeka. Di dunia yang dipenuhi topeng dan pencitraan, ketulusan menjadi sesuatu yang langka. Dan karena langka, ia menjadi begitu berharga. Ketulusan tidak bersuara keras, ia tidak memaksa dilihat. Ia adalah kehadiran yang jujur, yang tidak menyembunyikan apapun, dan tidak berpura-pura menjadi siapapun. Dalam ketulusan, kita tidak lagi berusaha tampil hebat. Kita hadir sebagai manusia apa adanya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya, dengan segala luka dan cahaya yang menyertainya. Dan dari tempat itulah, energi spiritual sejati mulai bangkit. Dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, sepenuhnya. Ketulusan lahir dari hati yang tidak menginginkan pujian dan tidak takut akan penolakan. Ia hanya ingin menjadi benar, bukan terlihat benar. Ia hanya ingin memberi, bukan dihargai. Ketika seseorang hidup dengan ketulusan, maka segala tindakannya menjadi doa. Senyumannya menjadi berkah. Keputusannya menjadi ringan karena tidak didorong oleh ego. Ia tidak lagi terseret oleh keinginan untuk dikagumi atau diakui, karena ia tahu bahwa ketulusan adalah bentuk ibadah tertinggi. Di sanalah jiwa merasa merdeka, karena tidak ada lagi beban untuk membuktikan diri. Dalam ketulusan, kamu tidak hanya jujur kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Kamu berani mengakui apa yang kamu rasakan, tanpa menyalahkan. Kamu tidak menyangkal ketakutan, tidak menutupi kelemahan, tapi juga tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk berhenti tumbuh. Ketulusan adalah ruang di mana kamu bisa beristirahat dari segala tuntutan menjadi lebih dan mulai menerima bahwa menjadi cukup adalah bentuk kedamaian yang sesungguhnya. Dan ketika kamu hidup dalam ketulusan, semesta pun merespons. Ia mendekat, membuka jalan, dan mengalirkan energi yang kamu butuhkan. Hidup dengan ketulusan berarti kamu menjadi tempat yang aman, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi dirimu sendiri. Tidak ada kebisingan dalam hati, tidak ada perdebatan batin yang melelahkan. Yang ada hanya keheningan yang tenang, karena kamu tahu, kamu tidak sedang memanipulasi hidup. Kamu sedang menjalaninya dengan apa adanya. Dan dari kesederhanaan itulah muncul kekuatan. Kekuatan yang tidak memerlukan pengakuan, tidak haus perhatian, tapi tetap kokoh, tetap hangat, tetap terang. Bangkitkan energimu dengan menjadi tulus. Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, cukup hadir dengan jujur. Tidak perlu menutupi niatmu, cukup bertindak dengan hati. Dunia mungkin tidak selalu membalas ketulusan dengan manis, tapi jiwa akan tahu bahwa kamu telah memilih jalan yang lurus, jalan yang ringan, jalan yang mendalam. Dan di jalan itu, kamu tidak sendiri. Ada cahaya yang menuntun. Ada damai yang menunggu, dan ada Tuhan yang selalu dekat, lebih dekat dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Bab 10, hadir sepenuhnya, itulah kebangkitan. Setelah semua perjalanan batin, dari kesadaran, napas, diam, syukur, penerimaan, keheningan, pembukaan hati, pelepasan, hingga ketulusan, kita akan sampai pada inti dari semuanya, kehadiran. Ya, hadir sepenuhnya. Bukan hadir secara fisik, tapi hadir dengan seluruh jiwa.
tidak lagi terbagi oleh masa lalu, tidak lagi tertarik oleh kekhawatiran akan masa depan, tapi utuh, penuh, dan benar-benar berada di sini. Dalam kehadiran inilah semua energi spiritual berpadu menjadi satu. Ia tidak bersinar dari luar, tapi memancar dari kedalaman dirimu sendiri yang akhirnya terjaga. Hadir sepenuhnya adalah bentuk tertinggi dari kebangkitan jiwa. Karena saat kamu hadir, kamu tidak lagi tidur dalam rutinitas. Kamu tidak lagi hidup sebagai bayang-bayang dari keinginan orang lain. Kamu tidak lagi menjalani hidup secara otomatis. Setiap gerak, setiap napas, setiap kata menjadi sakral. Hidup tidak lagi terburu-buru, karena kamu tidak mengejar apapun. Kamu sudah berada di tempat yang seharusnya. Tidak perlu pergi jauh untuk menemukan pencerahan, karena ia muncul saat kamu berhenti dan mulai benar-benar melihat. Kebangkitan spiritual bukan sesuatu yang megah, bukan kilatan cahaya atau suara dari langit. Ia adalah momen hening ketika kamu membuka mata dan melihat daun yang gugur sebagai pelajaran tentang ikhlas. Ketika kamu mendengar angin sebagai pesan lembut tentang keterhubungan. Ketika kamu merasakan air menyentuh tanganmu dan menyadari, aku hidup, dan itu cukup. Itulah momen-momen kecil yang menyusun kebangkitan besar. Hadir sepenuhnya berarti kamu tidak lagi mencari-cari Tuhan, karena kamu mulai menyadari, Tuhan telah lama hadir dalam segalanya, dan kamu yang baru saja bangun untuk melihatnya. Jangan tunggu hidup sempurna untuk hadir. Hadirlah justru saat hidup berantakan. Hadirlah dalam tangismu, dalam tawa, dalam sepi, dalam harapan yang belum jadi. Karena setiap momen adalah undangan untuk kembali kepada dirimu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar hadir, kamu akan melihat semuanya ternyata suci. Tidak ada yang biasa, tidak ada yang remeh. Setiap detik menjadi tempat perjumpaan dengan Yang Maha Agung. Setiap langkah menjadi doa, setiap napas menjadi puisi, dan hidup menjadi meditasi yang tak pernah berakhir. Bangkitkan energimu. Bukan dengan menunggu momen besar, tapi dengan menyadari bahwa momen inilah momen besarmu. Saat ini tempatmu duduk, detik ini adalah tempat suci. Kamu tidak kekurangan apa-apa. Kamu tidak tertinggal apa-apa. Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Hadir sajalah, sepenuh-penuhnya. Dan dari tempat kehadiran inilah jiwa bangkit. Bukan sekadar terjaga, tapi menyala. Dan dalam nyala itu, kamu akan tahu, kamu telah kembali. Kembali pada cahaya, kembali pada damai, kembali pada dirimu yang sejati. Kini, saat 3 menit itu berlalu, tanyakan pada dirimu yang terdalam. Apa yang berubah? Mungkin tak terlihat di luar, tapi jauh di dalam. Ada sesuatu yang kini mulai bernapas kembali. Mungkin itu harapan, mungkin itu damai, mungkin itu dirimu sendiri yang akhirnya pulang. Energi spiritualmu tidak datang dari luar. Ia bukan hadiah yang diberikan. Ia adalah cahaya yang selama ini tertutup oleh suara-suara dunia. Dan hari ini, kamu telah membuka tirainya, walau hanya sedikit. Tapi itu sudah cukup untuk menyalakan kembali perjalanan panjangmu menuju kedalaman yang lebih sejati. Kapanpun hidup terasa berat, kapanpun kamu lupa arah, kembalilah ke napasmu, ke keheningan, ke hatimu sendiri. Karena dari sanalah semuanya berawal, dan ke sanalah semuanya akan kembali. Terima kasih telah hadir, bukan hanya di video ini, tapi juga dalam dirimu sendiri. Bawa damai ini, bawa cahayamu, dan terus berjalan. Karena sekarang kamu tahu, kamu tidak sedang mencari Tuhan. Kamu sedang mengingat bahwa Dia selalu ada.